Tito Revolusi? Selamat siang abangku. Ya, silakan nyalakan kamera Tito Revolusi. Oke. Silakan. Oke. Bang Tito, jangan merokok Bang, nanti kena pelanggaran. Oke. Oke, Bang Tito Revolusi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah seorang muslim. Oke, saya dengar-dengar konon kabarnya Muhammad buta huruf. Nah, saya ingin pastikan dulu apakah Anda termasuk orang yang buta huruf juga. Oke, baik. Kalau gitu Anda bisa membaca. Silakan dibaca pertanyaannya. Tapi bacanya salah tuh bang. Loh, kok salah? Salah ini dari mana? Ini pertanyaannya. Siapa tuannya orang Islam? Ayo, silakan. Abang salah buat tuannya itu bukan tuan. Pokoknya udah bilang. Mereka kalau ditanya ini. Di tempat. Meninggal di tempat kalau ditanya ini. Siapa? Siapa? Itu tuan bukan Tuhan. Oke, sebentar. Bang, tahu nggak bahasa Arabnya tuan apa? Tahu? Di dalam Al-Quran, di dalam terjemahan Al-Quran, kata tuan ini bahasa Arabnya tahu nggak apa? Tuan itu kan majikan om. Ya, bahasa Arabnya. Itu kan bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Ya abang kan mau bernarasi mau maksud abang Tuhan kan? Bukan. Tuan ini kan bahasa Indonesia. Tuan, majikan, pengatur, pemimpin, pemilik, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tahu nggak apa? Ya. Apa bahasa Arabnya? Enggak, coba. Nah, bahasa Arabnya itu adalah Rob. Sudah. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Aku nggak jawab karena itu salah tuh. Berat. Sudah bilang. Makanya begini bang. Disarankan supaya orang Muslim bersabar dulu. Kalian harus bersabar dulu karena kalian belum ketemu siapa Tuhan kalian. Allah apa Muhammad. Ini masih bingung ini yang mana ini. Kalian harus mengadakan konsili dulu di tahun 2025. Saya jawab. Siapa sesungguhnya Tuhan kalian? Apakah Allah, apakah Muhammad? Karena ini sudah tahun 2025. Bisa orang itu sudah konsili Nicea tahun 325. Kalian belum konsili. Berat saudara-saudara. Silakan yuk. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu bukan Tuhan. Oke lah bang. Sampai ketemu lagi bang Tito Revolusi ya. Kita masih mencari muslim yang bisa menjawab ini teman-teman ya. Ini pertanyaan berat. Aduh, sampai jumpa. Aduh, berat. Sungguh berat pertanyaan ini saudara-saudara. Terima kasih user topiknya. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian, saya katakan satu kali lagi, teman-teman, besar harapan kita, besar harapan saya ya teman-teman ya, di tahun 2025 ini kita punya rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin memberikan kolekte supaya rumah apologet berdiri, teman-teman bisa klik foto profil saya. Nah, tapi sayang kalau kalian sudah selesai acara ini biar bisa ngeklik foto profil saya dan memperbesar. Kalau lagi siaran begini kalian klik foto profil saya, yang ada kalian nonton siaran langsung. Jadi bisa kalian langsung beranda ya, mampir beranda profil ini, kalian bisa lihat di deskripsinya itu ada tulisan kolekte.
teman-teman bisa klik saja link kolektornya itu, ada link Saweria di situ, klik saja. Nanti di situ ada teman-teman nomor rekening dan banknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa support di situ langsung ya teman-teman ya. Mari kita bersatu padu, kita wujudkan berdirinya rumah Apologet ya teman-teman ya, supaya kita punya rumah Apologet seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bang, saya nggak ngerti bang, klik sawit. Di mana kliknya beradanya juga di mana, saya nggak ngerti berada itu. Nah, teman-teman bisa langsung support dengan cara, tapi saya tampilkan sebentar ya, saya nggak bisa tampilkan lama-lama, saya hanya tampilkan sebentar saja. Silakan teman-teman bisa support langsung di sini. Nah ini, saya balikkan dulu badan saya sebentar karena ya, silakan teman-teman tangkap layar dan support di situ. Oke, kita jalan lagi. Nah ini dia, si Uncup PA yang bingung ya, Muhammad adalah Rob tapi kadang on kadang off. Ya, ini adalah jagoan kalian yang mengatakan kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan Rob, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob. Sampai sekarang kabarnya Yusuf PI masih bingung. Iya, Yusuf PI sampai sekarang masih bingung. Apakah Muhammad Rob? Bingung dia, muter. Sampai sekarang masih bingung dia. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, silakan. Haider. Silakan nyalakan kamera Haider. Silakan Haider nyalakan kamera Anda. Macet. Oke, silakan Haider, Muslim kah? Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Sebentar ya, sebentar. Saya tampilkan dulu yang tadi. Sorry sebentar. Nah ini dia. Haider, saya mau tanya dulu nih kepada Anda. Berhubung Muhammad dikabarkan buta huruf, saya mau tanya dulu, apakah Anda juga termasuk buta huruf seperti Muhammad? Apakah Anda Tapi bisa baca, Bang. Gimana? Buta huruf tapi bisa baca. Buta huruf tapi bisa baca. Pengertian buta huruf itu apa? Apa pengertian buta huruf? Enggak tahu aksara. Tidak tahu aksara. Artinya bisa membaca nggak? Bisa. Muhammad buta huruf nggak? Ya buta huruf. Buta huruf, makanya kamu saya tanya. Jangan-jangan kamu seperti Muhammad tidak bisa baca. Makanya saya pastikan dulu. Apakah kamu bisa baca? Ya bisa. Oke, silakan baca dulu, Bang. Silakan. Pertanyaan kamu ini kok pelak. Saya mau jadikan kok. Tidak bilang kan, pertanyaan ini berat. Pertanyaan itu otaknya juara. Iya. Mereka akan lari tunggang langgang. Orang yang lempar rumah tawon. Lari. Saya mau jadikan kok. Gimana itu? Sebentar, Saya mau coba yuk. jadikan kok. Siapa? Ya. Siapa? Siapa tuannya orang Islam? Enggak Ya, punya siapa? tuan. Allah Muhammad. Ya. Allah Muhammad. Siapa tuannya Islam? Enggak punya tuan. Kalau Tuhan Orang Islam kan. ya. Sampai sekarang orang Islam kan. Kamu sampai Orang Islam sampai gila enggak bisa. tidak bertuan saudara-saudara. Oke, sebentar, bro. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya tuan ini adalah Rob? Rob. Rob itu kan banyak maknanya. Tahu nggak? Bahasa Arabnya tuan apa coba? Kamu tahu soal ilmu Islam? Bahasa Arabnya tuan adalah Rob.
percaya atau nggak percaya? Gak percaya, Bang. Percaya. Tadi kau bilang Muhammad orang Islam tidak punya roh kan? Apanya? Orang Islam tidak punya roh. Gak punya dong. Enggak, tadi punya, sekarang nggak punya. Tadi nggak punya, sekarang punya. Siapa bilang gak punya? Tadi kau bilang orang Islam. Yang gak waras itu pertanyaan saya. Setelah Nenek gak waras itu. orang berat. Jamu jangan pakai umat Islam. Jangan berat. Ya berat. Kalau teh mau dijadikan kopi ya berat. Ya. Oke lah, Bang Haidar, terima kasih sudah mampir ke sini. Kita berikan kepada muslim yang lain kesempatan supaya mereka datang menjawab ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, saya masih menanti-nantikan ada muslim yang masih cerdas sedikit ya teman-teman ya. Tolong dong nih kepada penggemarnya Usuf PI, kepada penggemarnya siapa lagi, si Juma, Anda, siapa lagi, supaya mereka datang mati. Atau setidak-tidaknya kalaupun saya datangi channel mereka, mereka harus berani Apakah di antara kalian tidak ada yang penasaran bagaimana kalau saya mampir ke tempatnya si Yusuf PI dan saya berdebat dengan dia, tapi tidak berani dinaikkan? Beberapa kali saya mengajukan permintaan naik ke tempatnya Yusuf PI, nggak dikasih naik. Mereka takut dan gemetar. Ayo, coba Yusuf PI, kau jangan ngintip-ngintip kalau di bawah saja itu. Ayo kemari. Si Ucup ini ngintip-ngintip. Silakan. Ucup PI. Si Nandar, si Juma, siapa lagi? Jago-jagonya muslim. Ayo. Kalau kalian tidak berani naik ke sini, biarkanlah saya yang naik ke channel kalian dan akan saya ubrak-abrik channel kalian. Satu syaratnya, jangan kau sikit-sikit kau bisukan. Kau tendang keluar. Jangan begitu. Ayo. Diskusi pakai waktu, berani nggak? Oh, tidak berani kamu. Oke, kita kasih naik lagi ada Epin. Silakan Epin, nyalakan kamera. Selamat siang Epin. Halo Epin. Yo. Ya, silakan nyalakan kamera Epin. Mari kita diskusi dengan baik. Oke. Kok gelap kok Epin? Ini jam berapa? Nyalakan dulu listrikmu itu Epin. Masih juga siang bolong seperti ini. Sebentar Epin, kau di Gua Hira atau bagaimana? Hati-hati kau ke Gua Hira, nanti kau keluar-keluar dari nanti. Epin, saya ingin mengatur diskusi dengan baik. Ya. Bisa diskusi dengan baik Epin? Bisa. Oke, begini Epin. Kabar-kabarnya ku dengar Muhammad itu buta huruf. Ya. Tanya dulu, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Gimana kurang jelas gimana? Kan ku dengar Muhammad itu buta huruf dan umat muslim begitu cinta kepada Muhammad. Saya khawatir kau nanti mengikut-ikut Muhammad seperti Muhammad yang buta huruf. Makanya ku pastikan dulu, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Dengar dulu. Ya, silakan. Mau dia buta huruf, mau dia apapun terserah lu mau bilang apa. Tapi Bukan, saya mengkonfirmasi loh Epin. Kan umat muslim kan begitu mencintai Muhammad. Nah, nanti takutnya saya karena kau begitu cinta kepada Muhammad, kau ikut-ikut juga buta huruf. Makanya aku pastikan, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? kalau sutradanya ya.
Memang dia buta Kamu huruf, berarti buta huruf juga? tapi tetap dia sebagai junjungannya, Pak. Apakah kamu buta huruf seperti Muhammad? Saya konfirmasi dulu. Kau tahu apa itu makna buta huruf? Buta huruf artinya tidak bisa membaca. Buktinya saya bisa. Iya, maksud saya kamu berarti tidak seperti Muhammad yang buta huruf ya? Ya, ini Oke, baik. Artinya kamu lebih baik daripada Muhammad. Baik. Oke, silakan. Baca pertanyaannya kalau begitu. Siapa? Silakan. Siapa? Siapa tuannya Islam? Oke, A atau B? Yes. Bisakah kau perbaiki itu pertanyaannya? Itu tuan, ya kan? Sudah aku bilang, ini pertanyaannya berat ini. Bukan berat. Pertanyaannya. Bukan masalah berat pertanyaannya. Nah. Sekarang saya mau tanya sama kau. Bukan, ini pertanyaannya sederhana nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Sekarang saya mau tanya. Siapa tuannya orang Kristen? Berarti ini tidak ada jawaban ini ya? Berarti zong ini tidak ada jawabannya? Dah, begini, bisa ku jawab. Ya kan? Silakan dijawab A atau B. Pertanyaan ini ya kan. Ini pertanyaan anak-anak SD, anak TK juga bisa jawab. Ya, silakan. Jawabannya A atau B. Ya, maksud saya gini, pertanyaannya itu ya kan. Itu coba tolong dikoreksi dulu. Bukan masalah Oh, kau dikoreksi. bisa jawab dan bisa jawab. Pertanyaannya ini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Bukan Muhammad. masalah bisa jawab dan nggak bisa jawab. Ya, gila teman-teman. Orang Islam kalau ketemu pertanyaan ini. Oke lah, sekarang saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau konsep pertanyaannya ya kan. Ini maksud kamu kan Tuhan, ya kan? Bukan loh, siapa tuannya? Makanya tadi kau suruh bilang, kau bisa baca atau tidak. Jangan-jangan kau buta huruf seperti mana nih. Makanya kau pastikan dulu, kau bisa baca atau tidak. Oh, tadi sudah Sekarang bilang saya mau tanya sama bisa. kau. Ayo Siapa silakan tuannya ya. orang Kristen? Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu pertanyaan itu memang bukan suka masalah bisa jawab dan nggak bisa jawab. Sekarang saya mau tanya sama kau. Oke, Ya terima kan? kasih Bang Pen. Saya Nah, mohon maksudnya gini. karena kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana. Jadi kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ntar dulu. Nah, kalau gitu apa jawabannya dong? Ntar dulu, jangan langsung Oke, jawab. Ntar dulu. siapa tuannya orang Islam? Ayo silakan ya, Pen. Siapa Tuhannya? Tuannya, siapa tuan? Nah, ini kau menandak kau nggak bisa baca. Oke lah, ternyata kau masih sama seperti Muhammad, tidak bisa baca. Jadi saya mohon maaf, saya tidak banyak dengan orang yang tidak bisa baca. Saya ucapkan selamat tinggal. Gimana saya mau diajak ngobrol dengan orang yang tidak bisa baca? Saudara-saudara, saya nanti bisa meninggal karena saya ngomong dengan orang yang tidak bisa baca. Oh, gimana? Coba kau ngomong nggak kalau ngomong sama orang yang tidak bisa baca? Ngomong sama bolot aja bisa bikin darah tinggi, encok, tumor, ginjal. Ayo. Ngomong sama bolot. Lot, gimana kabar Lot? Apa lo? Mumet ngomong bolot. Apa lagi ngomong tidak baca? Yang ada ntar tumor, ginjal kalau ngomong sama orang yang tidak baca. Gimana? Terima kasih, Sir. Terima kasih. Ya, beginilah ya teman-teman ya, di hari Minggu ini saya mengocak perut Anda dan menghibur Anda. Supaya apa? Supaya tidak cepat tua. Supaya tidak cepat tua ya. Oke, kita kasih naik lagi ada cek one. Oke, cek one. Halo cek one. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada Munarha. Oke, Munarha.
selamat siang Munarha. Halo Munarha. Ya, silakan nyalakan kamera Munarha. Oke, baik Munarha. Saya sapa dulu Munarha. Apakah Munarha seorang muslim? Ya, betul muslim. Oke, muslim. Sekali lagi Bang Munarha, ini saya mau konfirmasi. Ku dengar-dengar kabar beritanya bahwa Muhammad itu buta huruf. Apakah Anda buta huruf juga seperti Muhammad? Ya, enggak. Tidak. Oke. Berarti Anda lebih baik dari Muhammad ya? Enggak juga. Loh, buta huruf sama nggak buta huruf bagusan mana? Mana lebih tinggi? Buta huruf sama nggak buta huruf? Kamu. Gimana? Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada hamba-hambanya, gitu loh. Oh, Nabi Muhammad lebih mulia dari hamba-hambanya. Berarti kamu hambanya Muhammad? Ya? Berarti kamu hambanya Muhammad? Bukan maksudnya. Duh, gimana? Mulia dari mana? Wah, sudah. Oke lah, jangan diperpanjang. Intinya kamu tidak buta huruf ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan kalau itu dibaca pertanyaannya. Yuk, karena udah 10 muslim ini, udah kurang lebih 10 muslim, satu pun tidak lulus menjawab pertanyaan ini. Silakan. Sebelum saya jawab dari pertanyaan abang, setelah saya jawab apakah saya bisa bertanya kembali? Boleh. Silakan. Yuk, diselesaikan dulu. Ayo, baca. Ya, siapa Tuhan Islam? A atau B? A. Allah. Berarti kita dulu, kita simpulkan. Berarti Allah itu Tuhan ya? Iya. Bukan Tuhan. Oke, saya kembali, Bang. Sebentar dulu. Allah Tuhan ini jadi Tuhan. Kalian ini adalah orang-orang yang suka ini. Tuhan kalian ini jadi Tuhan. Sungguh kalian ini bukan pemilik ini. Tahun 1923 masih Tuhan. Karena jadi Tuhan. Sungguh orang yang berubah-ubah. Betul. Bahasa Ibrani adalah Adonai. Betul. Ternyata, jadi teman-teman ya, kalau mereka nanya, kan mereka suka nanya sama kita nih, gimana dalilnya Yesus itu Tuhan? Kita kasih tunjuk Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus, itu kan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Kenapa kau edit Tuhan jadi Tuhan? Ternyata yang edit mereka. Tadi kan kita tanya kan, siapa Tuhannya orang Islam? Dibilang Allah. Nah, ternyata Allah itu Tuhan. Kau ubah jadi Tuhan. Ternyata mereka mengedit ternyata berat. Oke, kenapa kau mengedit Tuhan menjadi Tuhan? Gini, Bang. Saya akan jawab. Kenapa? Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Yang juga Oh, lari ke bahasa Ibrani, bahasa Arab. Kenapa kata Tuhan kau edit jadi Tuhan? Ayo. sebagai Allah yang perkasa. Berarti kalau umat muslim berkata kepada Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Berarti Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Jawab. Ayo. Kenapa, Bang? Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Bukan kita ganti. Oke, Allah Tuhan apa Tuhan?
Bang. Holot apaan apa Tuhan? Kata Tuhan itu dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Berat, sudah harus ikuti mereka sesuai dengan ketemuan mereka. Iya, jadi kita tidak perlu capek-capek menjelaskan kepada mereka. Kita harus belajar dulu seperti mereka. Jadi kita harus ikut-ikutan dulu juga. Jawablah orang dulu sesuai dengan ketemuannya. Ya kan? Seperti itu teman-teman. Inilah hikmahnya ya. Begitu. Silakan. Kenapa kata Tuhan kau berubah jadi Tuhan? Anda memiliki akal, tidak menurut. Kenapa kata Tuhan kau berubah jadi Tuhan? Berat. Munarha, ini intinya munarha. Kau sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan ya. Allah itu Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Apa ini sebenarnya bodoh? Bagaimana memastikan? Oke, kita ngobrol dulu ya. Dia sudah tidak dengar lagi. Pakai headsetmu, baru kita ngobrol lagi. Udah berbusa-busa kau tidak dengar. Dulu teman. Kita basahin dulu tenggorokan kita ini. Iya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman sekalian. Mari teman-teman. Bang Hendro, terima kasih kalungnya. Sudah lama saya tidak merasakan gigit. Sudah lama ini tidak terima gigit itu biasanya. Banyak yang mengalir ini, gigitnya sudah lama tidak ada. Teman-teman sekalian, saya katakan ya teman-teman ya, gift dari kalian, support dari kalian, semuanya itu teman-teman akan digunakan dalam rangka kepentingan rumah teman-teman ya. Jadi teman-teman, tahun 2025 ini kita punya harapan, kita punya mimpi supaya kita itu punya rumah apologet. Seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman kan, kita ini debat udah berkali-kali, sudah nggak terhitung lah kita debatnya ya. Lawan debat kita juga sudah banyak, tema debat kita juga sudah banyak, tapi kita belum punya rumah apologet. Jadi teman-teman, kepada teman-teman yang tergerak hatinya, ingin mensupport, ingin membantu ya berkolektor rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini teman-teman. Bisa lihat di berandanya, lihat nanti di deskripsinya itu ada kolektor untuk rumah apologet, teman-teman klik saja link Sawerianya. Nanti di link Saweria itu teman-teman bisa lihat ada banknya, ada nomor rekeningnya, teman-teman bisa support di situ. Yang sudah support saya ucapkan terima kasih, yang belum support silakan support ya teman-teman ya. Yang masih bingung, terima kasih kopi ST-nya, terima kasih. Yang masih bingung ya nggak tahu caranya gimana mensupport, teman-teman bisa nih support situ. Saya menghindar dulu di badan saya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa support di sini nih teman-teman. Silakan tangkap layar ya, screenshot teman-teman ya. Baik teman-teman yang nonton dimanapun berada ya teman-teman ya, silakan screenshot, tangkap layarnya supaya tidak hilang teman-teman. Ya, jadi yang ingin berkolektor, ingin membantu mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di situ. Ya. Mari kita masih mencari buronan kita yaitu Uncup PA ya, sampai hari ini masih ya tuh mukanya masih anu sih. Ekspresi Yusuf PI ketika ditanya siap apakah Muhammad itu roh Yusuf PI berat saudara-saudara. Satu sisi dia mengakui Muhammad itu roh, tapi bukan. Ayo Yusuf, apakah kau masih ingin di situ Yusuf? Kau tidak berani lagi menaikkanku Yusuf. Makasih Bang Bina Raja Wali Bang, makasih Bang.
Iya teman-teman ya, yang teman-teman, nah ini teman-teman, kalau kita punya rumah apologet ya teman-teman ya, ya gambarannya seperti ini teman-teman, gambarannya teman-teman. Ya, jadi kalau ada nanti rumah apologet berdiri, ya teman-teman menjadi tempat kongko-kongko kita lah gitu ya, bagi teman-teman yang mau berkongko-kongko, ngobrol-ngobrol, ya kita seharian mendiskusikan sesuatu ya, bila perlu memproduksi video, membuat website, menulis buku dan lain sebagainya ya. Artinya program banyak lah program-programnya, dan itu juga bukan program jangka pendek, artinya kedepannya itu ada jangka panjangnya gitu teman-teman. Karena kita ini memikirkan jauh puluhan tahun ke depan bagaimana nanti jadinya seperti itu. Karena dengan era internet seperti ini ya, orang-orang itu kan sudah senang dengan era keterbukaan seperti itu. Ya, banyak muslim yang tidak tahu bahwa Muhammad itu satu-satunya nabi yang menikah dengan anak di bawah umur. Itu banyak sekali muslim yang tidak tahu itu. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan, yaitu kencingnya onta. Banyak orang tidak tahu itu. Nah, ketika muslim tahu itu, mereka terbelenggu. Masa sih nabi saya menyuruh manusia minum kencing onta gitu? Muslim tidak tahu itu. Nah, salah satu ya visi misi pendirian rumah apologet itu adalah supaya ada menara siar, menara untuk mensiarkan informasi-informasi yang selama ini ditutupi seperti itu ya, itu teman-teman. Jadi support dari kalian itu begitu berharganya, begitu bermanfaatnya dalam hal visi dan misi ke depan nanti ya, bagaimana perjuangan kita ya untuk counter gitu serangan-serangan dari para unjuk PI, Juma dan kawan-kawan ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita kasih. Nah, ini juga nih salah satunya nih kan seperti ini kan. Kalau kita berapologet teman-teman, resikonya seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita berapologet resikonya akan seperti sahabat kita ya, seperti AB anak Batak ya, akan dikawal oleh polisi masuk ke penjara. Sementara kalau yang muslim, nah ini kalau ulama muslim ya, contohnya Jakarta Turun ini kalau bahasa agama Islam, mereka langsung dapat pengawalan dari polisi. Oh, mereka polisinya langsung begini jempol katanya. Nah itu. Kenyataannya seperti itu, saudara-saudara. Apalagi jangan protes. Intinya sudah seperti itu. Berarti sekarang kita putar akal nih, putar akal. Gimana caranya biar kita bisa bersuara? Kita harus bersuara, tetapi jangan bersuara dari Indonesia. Jangan. Kalau kau bersuara dari Indonesia, nasibmu akan seperti ini. Kalau kau membuka mulutmu tentang agama Islam, kau akan bernasib seperti ini. Udah banyak. Ya, Muhammad KC sudah, si Inyo Manis ya, atau si Gracia Pelo sudah, siapa lagi? Rudi Simamora atau anak Batak sudah, siapa lagi? Banyak teman-teman ya. Agatha sudah dilaporkan, siapa? Pokoknya kalau kalian membuka suara ya tentang agama Islam di Indonesia, kalian akan dikawal polisi, tapi dikawal masuk penjara. Nah, bedanya kalau muslim gini, ya ini. Kalau muslim, kalau ulamanya membuka mulutnya membahas agama orang lain, contohnya agama Kristen, dikawal oleh polisi. Itu fakta. Kau jangan protes yang katakan fakta. Kau mau bikin balik gimana pun nggak bisa mau bantai itu fakta dan kenyataan. Seperti itu. Itulah hukum yang ada di negara kita tercinta. Jadi mau gimana, teman-teman? Ya, memang kita itu memang terpaksa kita. Ya, kita dirikan rumah apologet supaya kita bisa mengcounter. Tapi tetap saja ya, kita harus membedakan diri dengan mereka. Walaupun mereka memfitnah, walaupun mereka menghujat, mengada-ngada, kita nggak boleh.
kita harus ngomong apa yang betul-betul fakta dan kenyataan. Contoh nih, contoh yang dilakukan oleh Jakar Turun ya, Jakar Turun ini. Dia kan mengatakan, Yesus Muslim, Yesus Muslim. Yesus adalah seorang Islam, kata dia. Yesus menubuatkan datangnya Nabi Muhammad. Walaupun mereka fitnah, ya, dan akhirnya dipercaya oleh Nanda dan kawan-kawan ikut mendengung-dengungkan kebohongan itu, biarlah mereka dengan kebohongan mereka. Nah, kalau kita jangan, kita harus mengatakan sesuatu yang fakta. Apa itu fakta-fakta di dalam agama Islam? Contoh, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Itu fakta. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Itu fakta. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Fakta juga, namanya Aisyah. Kita fakta. Kita harus mengatakan yang fakta-fakta. Ingat, jangan kau katakan yang bukan fakta. Ya, saya melarang keras setiap orang Kristen mengatakan sesuatu yang bukan fakta. Seperti itu. Kita katakan yang fakta-fakta saja. Ya. Yang fakta saja di penjara. Kalau lagi mengada-ngada, kita mengatakan yang fakta saja, yang benar aja di penjara. Oh, contohnya siapa? HP. Apa yang dikatakan HP? Ya. Tidak ada nabi ya yang masuk ke dalam tidak. Apa tidak benar yang dikatakan oleh AB? Benar. Tapi ya seperti itu teman-teman, kita mengatakan fakta saja, kita di penjara, apalagi kita mengatakannya. Ya. Ayo, silakan. Neng Fahma, ayo silakan kita kasih Neng Fahma. Ayo. Neng Fahma, selamat siang. Selamat siang Bang Edis. Ya, aku bertanya Bang Edis. Silakan Neng Fahma, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, bentar. Silakan Neng Fahma, kenapa lama sekali nyalakan kameranya? Oke. Neng Fahma, tadi saya ada mengatakan beberapa hal nih tentang agama Islam. Saya mohon dikoreksi nih, siapa tahu tadi ucapan saya itu mengandung fitnah dan kebohongan. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Edis itu adalah fakta yang itu ya. Ya, coba di antara yang saya ucapkan tadi, adakah di antara yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Silakan. Saya tidak ingin menanggapi, tapi saya ingin gini, maksudnya tidak ingin menanggapi itu benar atau tidak gitu loh. Jadi gini, kalau itu menurut Bang Edis itu adalah fakta, ya sah-sah aja itu menurut Bang Edis. Dan saya pun tidak akan menyangkal. Ya kan? Oke, coba kita tes dulu ya Bang ya. Begini Neng. Jadi Betul tidak Neng Fahma? Betul tidak dulu Bang. Oh, silakan. Jadi kalau memang semuanya itu menurut Bang Edis itu fakta, sah-sah aja menurut Bang Edis. Dan makanya kita sebagai orang sebagai orang Islam, kita coba tidak ingin menyangkal. Cuma ini Bang. Iya, masalahnya. Betul nggak permasalahannya? Iya, betul Bang. Cuman permasalahannya menurut Bang Edis itu apa? Nah, gitu loh. Dan apakah fakta itu merugikan Bang Edis atau merugikan keluarga atau pribadi Bang Edis? Oke, Kalau baik. memang itu fakta, Baik, kita coba nih. Betul nggak Bang Fahma bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul atau salah?
Betul atau salah? Kan aku bilang, kalau memang semuanya itu fakta, oke. Aduh, ini belum berani jawab. Sebentar dulu Bang. Oke, gini saya minta jawaban yang jelas. Karena banyak yang bawah yang emosi. Oke. Saya tanya dulu, betul tidak bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Islam menikahi anak di bawah umur? Ya. Betul. Karena Terus apa lagi? aman. Oke, betul tidak bahwasanya nabinya orang Islam Muhammad menyuruh manusia yang sedang sakit pada waktu itu minum kencing hewan, kencing unta. Betul lagi, aman. Masih aman saudara-saudara. Setelah aku menjawab semua pertanyaan Bang Edi, izinkan aku juga bertanya ya. Boleh. Oke. Terus yang keempat. Nah, betul tidak bahwasanya Muhammad nabinya orang Islam menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Betul lagi, aman terus. Apa lagi? Kan sudah tiga ya. Pertanyaan sudah dijawab. Sekarang izinkan aku untuk bertanya. Boleh, silakan. Itu yang pertama, walaupun itu benar, apakah itu merugikan Bang Edis pribadi atau yang lain? Itu yang satu. Dan yang kedua, aku ingin menanyakan dari mana Bang Edis mengenal Yesus, bahwasanya itu Tuhan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab, Bang. Jadi pertama-tama, apakah itu merugikan? Jadi begini, Bang. Merugikan ketika ada orang Islam mengatakan seperti Zakir Naik ini yang mengatakan bahwa bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang seperti dideskripsikan oleh orang Islam. Karena tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin Tuhan kami, Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang dideskripsikan seperti itu. Jadi pertanyaan saya, apakah itu merugikan Bang Edis? Merugikan kekristenan, mencoreng namanya saya karena seolah-olah Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Terus ada nabi menikahi anak di bawah umur, terus dikena sihir, terus menyuruh manusia minum kencing hewan. Itu kan merugikan jelas sekali dong, merugikan kami seperti itu. Merugikan kami. Yang saya tanya itu Bang Edis, bukan kami. Jadi kalau Bang Edis itu satu orang, bukan yang lain, apakah itu merugikan kami? Saya sebagai orang yang peduli dengan orang Kristen, saya sebagai orang yang sayang dengan iman kami kekristenan, tentu saja kalau ada orang yang membawa nama Yesus kami, menubuatkan seorang nabi yang seperti itu, tentu sangat merugikan, seperti itu. Terus yang kedua? Yang kedua, dari mana saya mengenal Yesus? Dari kesaksian para saksi mata yang tertulis di dalam Bible, seperti itu. Seperti ada tertulis dalam Bible, apa yang kami lihat tentang firman yang hidup, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami saksikan dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami raba sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol seperti itu. Jadi keterangan dari para saksi mata tentang Yesus, itulah yang kami terima. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dia mengatakan, engkau adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti itu.
Jadi abang mengenalnya itu dari Alkitab itu bang ya? Betul, dari Bible. Dan Bible itu adalah keterangan dari para saksi mata. Bukan dari orang masuk dalam gua, keluar langsung bercerita. Jadi gini bang. Kalau di pengadilan itu gitu bang. Kalau kita di pengadilan, kamu tahu kalau kita di pengadilan ditanya sama hakim, kamu tahu dari mana? Nah, kita bisa jawabnya dari ini. Saya lihat. Cuma kalau ada orang, saya tahu setelah saya masuk dalam gua, maka saya tahu bahwa Yesus tidak disalib. Katanya loh, ketika saya masuk dalam gua, ambil penting. Ini bang. Satu lagi bang ya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Lalu siapakah yang menciptakan umat-umat di dunia ini? Baik, jadi begini bang, menurut Bible kami menurut apa yang tertulis di Bible kami, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bumi belum berbentuk dan kosong dan seterusnya. Yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah Tapi bukan Allah yang melakukan. iya. Nanti kau nanti orang jadi salah pengertian. Tapi ada yang Karena Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Sip. Jadi gini bang ya. Allah bang ya. Allah yang menurut abang ya itu Tuhan Yesus bang ya. Ya bedanya ada bang. Jadi Yesus yang Allah Tuhan Yesus bang gitu ya. ada bedanya. Jadi Yesus itu sebelum dia, nah makanya ingin saya jelaskan. Ini bang. Ini buktinya di dalam Muslim biasanya suka kagak nyambung. Lanjut. Ya jadi begini bang. Jadi Karena gini bang, pendapat saya gini bang. Gini ya. nah, Yang menciptakan umat manusia langit dan bumi adalah Allah. Menurut abang itu Tuhan Yesus. Yang intinya gini. ya kalau bahasa sederhananya seperti itu. Bahasa sederhananya Tuhan Yesus. ya. Tapi adanya Yesus setelah ada langit dan bumi dan umat manusia. Tidak benar. Itu tubuh fisik yang dilahirkan betul. Iya. Buktinya Yesus lahir dari siapa? Ya, kalau Anda berbicara mengenai tubuh yang dilahirkan, darah dan daging yang dilahirkan, maka jawabannya itu ada setelah dilahirkan. Tapi sebelum Yesus dilahirkan, dia itu pada hakikatnya adalah Sang Firman. Ya kan, Firman yang menjadikan langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala pun yang telah jadi yang telah dijadikan. Nah, makanya bang, kami itu bahwa sebelum Yesus datang ke dunia lahir, dia itu sudah ada sebagai hakikatnya sebagai Sang Firman yang menjadikan langit dan bumi. Adapun daging dan tulang yang dilahirkan lewat perawan Maria, memang betul itu ada semenjak dilahirkan. Seperti itu. Makanya apa yang dilahirkan dari daging berasal dari daging. Tetapi apa yang dari roh berasal dari roh. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman bang ya. Betul. Itu tuh. Lalu siapa yang berfirman bang? Apakah yang berfirman maksudnya bagaimana? Kalau Yesus itu adalah Sang Banyak orang berfirman itu berbicara bang. Berfirman itu berbicara. Setan juga berfirman. Kita juga berfirman. Mengatakan sesuatu. Lebih jelasnya gini. Yesus apakah menurut abang itu betul Yesus itu adalah utusan? Betul. Oke. Siapa yang mengutus? Bapa di sorga. Bapa di surga. Lalu siapakah yang termasuk Tuhan? Bapa di surga apakah Yesus? Baik Yesus, baik Bapa di sorga, baik Roh Kudus, semuanya Tuhan. Gimana aneh? Anda saja Muhammad tapi Anda tidak ada saya. Tidak ada dalil yang menuhankan Muhammad. Kita tes ya. Tidak. Oke.
Siapa? Bentar dulu, Bang. Pertanyaan itu belum selesai. Bentar dulu. Kata begini. Bentar dulu. Bentar dulu. Umatku, dengarlah seruanku. Siapa itu? Umat siapa? Langsung pusing. Bentar. Siapakah umat Jawab dulu pertanyaan saya, Bang. yang Kalau dia utusan, kenapa dituhankan? dengarlah seruanku? Ayo, siapa? Siapa? Ayo. Eh, Jawab dulu pertanyaan, Bang. Jawab dulu pertanyaan. Kita mau diskusi secara dengarlah seruan. gimana ini? Siapa itu? Hah? Bang, kalau mau diskusi itu harus yang bagus, Bang. Jawab dulu, Bang. Jawab dulu pertanyaannya. Bang, Gini, saya Bang. Saya jawab semua pertanyaanmu, oke? Saya jawab semua. Coba sebutkan Kalau dia utusan, belum selesai. Kalau dia utusan, kenapa dituhankan? dengarlah seruanku. Siapa itu? Siapa itu yang bersuara begitu? Jangan ada di kota. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Oke lah, karena Abang tidak bisa menjawab, jadi kita berikan kesempatan Abang kan tadi bisa menjawab pertanyaan saya. Kenapa? Kau bertanya kepada saya. Kenapa kau menuhankan Yesusan? Kenapa kau menuhankan Yesus? Sudah kujawab. Karena dia memiliki kuasa di langit dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Dia berkuasa menghidupkan, menghakimi orang yang hidup. Jangan, bukan itu pertanyaanmu. Pertanyaanmu kenapa kau menuhankan Yesus? Sudah jawab. Kenapa kau Tuhan Muhammad? Jangan itu dulu. Jangan